Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 42 ini adalah cerita mengenai bagaimana Daud yang mengalami gundah gulana karena berada dalam situasi sulit. Berada dalam situasi sulit, dalam waktu yang sulit adalah kehidupan yang sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kehidupan yang sulit karena ada di gua-gua itu yang dialami oleh Daud. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami sekarang ini. Sekarang ini kita ada di karantina di rumah kita masing-masing. Mungkin ada yang diisolasi di rumah, ada yang diisolasi mandiri di rumah sakit atau dimanapun. Hari ini kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa berkemenangan dalam situasi sulit seperti yang Daud alami. Dan Daud berkemenangan, dan kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, saya menemukan kebenaran dari firman Tuhan ini bahwa di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi, hendaknya lah kita memiliki jiwa yang haus akan Tuhan. Jiwa yang haus akan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita haus dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, hendaknya lah kita seperti bayi yang baru lahir dan merindukan air susu yang murni dan rohani. Itu yang membuat kita kuat. Jadi dalam situasi sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus terus haus, memiliki kehausan dengan Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur ini, seperti rusa yang merindukan air. Rusa adalah hewan yang tergantung dengan air. Dia tidak bisa hidup tanpa air. Dan Tuhan merindukan setiap kita umatnya seperti merindukan hadirat Tuhan, merindukan air yang murni dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga diajar dari firman Tuhan ini. Hendaknya lah kita senantiasa memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu kenapa? Karena firman Tuhan katakan kepada kita, kita ini memiliki kehidupan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu. Yang kedua kita juga memiliki janji-janji Tuhan. Itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat situasi yang kita hadapi sekarang ini, ada banyak saudara-saudara kita di tengah-tengah situasi sulit yang mereka yang ada di rumah sakit, yang sedang mengalami sesak napas dan sebagainya. Mereka mungkin sulit untuk bersyukur. Dan kita ini yang masih ada di karantina di rumah kita masing-masing, yang disuruh stay at home, ada di rumah kita masing-masing, kita masih bisa bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan yang selalu katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tuhan mau hati kita bergembira, bukan bersungut-sungut, bukan Bapak Ibu menyalahkan siapa-siapa dari peristiwa yang kita alami ini.
Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan mau kita dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang terus berharap kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita berharap kepada Tuhan, kita akan ada kekuatan yang baru. Karena kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita bersemangat, termotivasi. Karena harapan kita pasti. Dan Tuhanlah kepastian, Tuhanlah sumber daripada harapan kita. Karena di dalam Tuhan segalanya harapan kita akan dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.